Halo Bang Bro. Nah, siapa nih di sini yang cita-citanya ingin jadi pramugari? Terus kenapa? Apa karena gajinya tinggi atau bisa bepergian kemana-mana tiap hari? Atau karena kelihatan keren aja? Tapi tahu nggak sih kalau menjadi pramugari itu nggak melulu seenak yang dibayangin. Nah, karena kondisi yang memaksa, banyak pramugari yang akhirnya terjerumus ke dalam lembah hitam. Kok bisa gitu ya Bang Bro? Penasaran? Simak video berikut. Sisi gelap dunia pramugari yang ternyata penuh godaan. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu, karena subscribe itu tidak gratis seperti kata orang-orang, tapi gampang seperti yang kamu lakukan sekarang. Bisnis kidi papap. Profesi pramugari menuntut penampilan yang menarik. Dengan tuntutan seperti itu malah bisa mereka jadikan modal untuk bisnis. Selain melayani penumpang pesawat secara profesional, beberapa pramugari juga melakukan bisnis sampingan, yaitu bisnis kidi papap atau bisnis enak-enak. Nah, ada beberapa portal online melaporkan bahwa seorang pramugari sebuah maskapai penerbangan di Timur Tengah mendapatkan sekitar 11 miliar rupiah selama 2 tahun dengan melakukan hubungan enak-enak dengan penumpang di toilet pesawat. Nah, bisnis ini pun akhirnya terungkap dan ia akhirnya dipecat. Kemudian di Jepang sendiri nih, banyak pramugari yang bergaji minim beralih ke bisnis enak-enak tadi. Mereka secara teratur dibayar untuk tidur dengan staf lainnya. Tarifnya itu berkisar 5 hingga 8 juta per 90 menit dengan satu klien. Bahkan ada mucikarinya loh, yang biasanya adalah pramugari senior, pilot, dan klien lain akan memberikan nomor telepon ke mucikari untuk melakukan transaksi berkelanjutan. Tapi juga ada cara lain, yakni pramugari mengalihdayakan layanan mereka via perusahaan yang berfokus di bisnis ini. Bersama pilot, kita sudah sebutkan tadi gimana bisnis enak-enak pramugari. Bahkan kita sudah menyebutkan bahwa pilot juga bisa dan biasa berkencan dengan pramugari. Khusus untuk pilot, selain melalui mucikari, mereka juga bisa melalui japrian atau jalur pribadi. Untuk jalur khusus tersebut akan menggunakan kode rahasia. Pilot akan menggunakan sinyal tangan. Diduga nih, saat briefing pilot akan memberikan sinyal menggunakan jari-jari mereka kepada pramugari yang berbaris dengan melakukan pemeriksaan penerbangan. Nah, kode rahasia ini biasanya adalah kode jumlah penawaran 1 kali kencan di hotel. Eits, tapi kamu jangan pukul rata semua pramugari seperti itu ya. Gak semua pramugari seperti itu, tapi hanya beberapa. Kerja keras bagai kuda. Bisnis kidi papap adalah salah satu cara pramugari bekerja keras membiayai hidup mereka. Di ranah kepramugarian nih, mereka juga bekerja keras seperti kuda. Harus siap dengan jam penerbangan yang berlangsung tanpa henti tiap hari. Mereka akan berada di kabin selama lebih dari 14 jam. Nah, dalam sebulan rata-rata mereka bekerja 65 hingga 90 jam. Belum lagi tambahan waktu persiapan dan menunggu jam terbang. Ya, sekitar 50 jaman lah. Secara profesional, pramugari juga dituntut untuk siap ditugaskan di mana dan kapan saja. Waktu liburan bagi banyak orang seperti hari raya adalah waktu kerja yang padat bagi mereka. Karena di waktu tersebut banyak orang yang melakukan aktivitas perjalanan. Duh, capek juga ya Bang Bro. Gaji rendah. Selain kondisi kerja yang keras, pramugari melakukan kerja sampingannya karena fakta gaji mereka yang gak semuanya tinggi. Di Jepang ya Bang Bro, banyak pramugari terlibat bisnis berlendir karena upah mereka hanya sekitar 500 ribu rupiah dan pada tahun 2013 turun menjadi sekitar 390 ribu rupiah saja. Duh, buat makan aja susah tuh. Jadi kamu jangan memperlakukan pramugari seenaknya ya kalau naik pesawat. Kasihan gak semuanya bergaji tinggi, tergantung maskapainya. Kesepian. Dengan kondisi penerbangan yang tiada henti, pramugari tentu adalah orang-orang yang berpetualang terus-menerus. Dikelilingi orang-orang yang berbeda tiap hari. Beruntung ya kalau dapat kenalan, satu kampung. Tapi itu nggak keseringan. Waktu istirahat juga digunakan untuk tidur dan meregangkan otot. Kondisi ini pun terus berulang dan menjadi begitu membosankan dan menghasilkan orang-orang yang kesepian. Dengan begitu godaan tentu akan berdatangan. Gaya hidup.
Godaan lain dari kesepian dan terputus dengan dunia luar adalah minuman keras dan bersenang-senang yang berlebihan. Hal ini diakui oleh seorang mantan